Tritunggal, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu dalam hakikat yang sama. Gak apa-apa, Bang Madi. Salah. Gak apa-apa, Bang Madi. Alfi udah sediakan data, gak apa-apa, Bang. Meskipun mereka memiliki peran yang berbeda dalam keselamatan manusia. Jadi dalam terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Arab, kata Theon sering diterjemah dalam ilah, Tuhan, atau Rab, Tuhan, penguasa, bukan Allah dalam banyak kasus. Jadi penggunaan ilah dalam konteks ini lebih mengarah pada pemahaman Tuhan yang Maha Esa, tetapi tetap memiliki perbedaan teologis antara agama Kristen dan agama Islam. Ya, seperti yang sudah disebutkan dalam bahasa Arab. Bang Isar, yeah. Izin Bang, mohon maaf saya potong Bang ya. Bang, orang yang tidak bertuhan itu namanya apa Bang? Apa? Orang yang tidak bertuhan namanya apa Bang? Ateis. Bang Isar, orang yang tidak bertuhan namanya apa Bang? Ateis. Oke, ateis. Baik, ateis. Orang yang tidak bertuhan namanya ateis. Teologi artinya apa Bang? Teologi. Ya, teologi artinya apa? Teologi itu berasal dari dua kata, Theos dan Logos. Theos itu adalah Allah. Oh, Allah atau Tuhan? Logos itu ilmu, kata atau studi. Logos itu jadi, ilmu atau kata. Teologi itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan iman, ajaran agama, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Contohnya teologi. Nggak usah dicontoh. Nggak apa-apa, kita semua paham kok. Teologi itu ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Orang tidak bertuhan disebut sebagai ateis. Tidak, teis itu Tuhan. Terus kenapa teis tiba-tiba jadi Allah itu kenapa? Kalau teos, ya, ini logika dasar nih. Monoteis, mono satu, teis Tuhan, bertuhan yang satu. Teos juga, teos jadi Tuhan. Ateis, orang tidak bertuhan. Tidak, teos itu Tuhan. Teos Tuhan. Teologi, Theos dan Logos. Theos Tuhan, Logos itu pengetahuan atau ilmu. Berarti bermakna teologi itu ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Sampai Biblos, Theos jadi Allah. Itu dasarnya dari mana? Coba. Kalau Anda mengatakan teologi itu ilmu kealahan, tidak ada sejarahnya proper name itu bisa dimasukkan imbuhan ke dan an. Pe dan an itu nggak bisa. Contoh. Nah, di sini baru masuk nih dagingnya. Contoh, presiden itu generic name. Presiden itu bukan nama. Presiden itu gelar. Oke, baik. Saya presiden, sabar. Presiden itu adalah gelar. Bisa dimasukkan imbuhan ke dan an. Kepresidenan, contohnya. Bisa. Tuhan bisa juga dimasukkan ke dan an. Ketuhanan, bisa. Karena Tuhan itu gelar. Tidak ada sejarahnya nama itu bisa dimasukkan imbuhan. Contoh Alfi ini. Kealfian. Tidak ada. Karena Alfi itu nama. Nah, sama seperti halnya kata Allah. Kata Allah. Allah nggak bisa diimbuhkan. Kalian suka kali ngomong kealahan. Kalau bisa, kata Allah itu dimasukkan imbuhan ke dan an. Kenapa pada Pancasila nomor pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan kealahan yang Maha Esa. Kalau memang Allah itu gelar tuh. Makanya logika rasionalnya itu dijalankan gitu. Kan dikatakan, sekali lagi saya tutup dengan data. Saya nggak bisa sebenarnya ngomong nggak pakai data. Kalian secara tidak langsung membantah kamus-kamus karya leksikografi terbesar yang ada di dunia. Contoh, saya ngasih Oxford loh. Oxford Linus Dictionary. Apa dikatakan di sini? Allah itu the name of God among Muslim. Kalian pakai nama Tuhan orang di kitab kalian. Coba, kalau nama bisa dikasih imbuhan, Yesus itu nama bisa nggak jadi ke-Yesusan? Bisa nggak? Nggak bisa. Sama dengan kata yang 5 huruf ini, kealahan tuh nggak bisa. Karena apa? Dia itu the name, bukan the title. The name of God, nama Tuhan, bukan the title of God. Gitu loh. Nah, apalagi perbedaan antara Kristen, Indo, dan Arab? Saya udah kasih tahu. Kalau kita berbicara soal kamus karya leksikografi, ya, ini sentak lah, ya. Arabic Bible Dictionary dalam kamus Alkitabul Muqaddas Da'aratul Ma'arif Alkitabi Al-Masihiyah, Allah ini, ya, haza ismul ilah
Allah ini nama sesembahan, nama Tuhan, Kholiqu Jami'il Kainat, pencipta segala sesuatu. Nama cuy. Sampai Bible bahasa Indonesia, jadi gelar contoh disematkan kepada Musa tadi, Keluaran 7 nomor pertama. Lihat, aku angkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, sebagai Allah bagi Firaun. Apa coba? Kita melihat fakta historisnya ya. Fakta historisnya. Ini yang bentar Bang Ansar tuh Mas, saya sapa dulu Ustadz kita, guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjut semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sandi Kristen atau Muslim Bang Sandi? Sandiera. Kristen atau Muslim Bang? Silakan dibuka mikrofonnya. Nggak ada suara. Sandiera. Oke. Nggak ada suara. Izin sebelum dilanjut sama Bang Hisar, saya mau sampaikan bahwa tadi orang yang tidak bertuhan itu namanya ateis. Orang yang percaya Tuhan tapi nggak percaya ajaran Tuhan itu namanya agnostik. Orang yang curi nama Tuhan itu apa namanya teman-teman yang dibawa? Curi nama Tuhan. Kristen. Oke. Saya mau jelaskan apa ini. Bentar Bang. Historisnya ya. Tapi tanya dulu dia Bang, nyambung nggak Bang Alfi? Kasih dulu dia jalan obat bangsal, nggak apa-apa Bang. Kristen Arab memiliki Allah sebelum Islam ya. Jauh sebelum Islam muncul pada abad ke-7 Masehi, orang Kristen Arab di Timur Tengah itu seperti Syria, Mesir, Yaman sudah menyebut Tuhan dengan kata Allah dalam liturgi dan Alkitab mereka. Contohnya apa? Alkitab Arab yang berasal dari abad ke-5 atau 6 Masehi sudah mencantumkan kata Allah untuk menyebut Tuhan. Jadi, jangan jualan obat, langsung gue patahin. Kodeks 151 MT Sine Arabic Codex 151. Orang Arab baru punya Bible berbahasa Arab itu abad ke-9 bre, 867 Masehi. Gua udah tahu kemana arah-arah omongan kalian tuh, gua udah hafal gitu. Karena kenapa? Kalian tuh terlalu banyak akrobatnya, data nggak ada, cuman jualan obat. MT Sine Arabic Codex 151 memang merupakan penemuan yang sangat menarik. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun berapa? 867 Masehi. Abad 9 bre. Kok ngomong abad 5, abad 6 tuh datangnya dari mana tuh? Dari Kudus. Ngomong tuh pakai data dong gitu. Orang Kristen Arab baru punya Bible berbahasa Arab abad 9. Gitu loh. Kalau kau bilang abad 5, abad 6, bapak kau orang-orangan sawah. Gak bisa. Jangan jualan obat gitu. Gua tuh udah katam main ke sini. Gua tuh udah sampai ke kantor LAI itu, asik, ya kan? Namun gini ya. Kalian selalu bersandar dengan Kristen Arab dengan penggunaan kata Allah kalian yang kalian pakai di terjemahan. Sementara Kristen Arab tadi udah gue sampaikan, Kristen Arab memaknai kata Allah itu sebagai nama Tuhan, bukan gelar untuk Tuhan. Gue ada kasih data. Nih, di dalam Kamus Alkitabul Muqaddas punya siapa? Saint Takla gitu. Orang-orang Kristen Koptik Syria. Gitu loh. Bahkan ini nanti divalidasi di dalam beberapa kamus-kamus yang ada di barat. Contoh, gua panggil Allah. Ya, yang kalian panggil Allah. Kalau kita kasih kata kunci, apa dikatakan di Kamus Britannica? Allah use as the name of God in Islam. Gitu loh. Gue mainnya, kalian datangnya dari mana sih ilmu kalian pakai kata Allah itu gitu loh. Padahal kamus-kamus barat aja yang mayoritasnya kalian itu mengakui Allah itu punyanya orang Islam. Ujuk-ujuk Kristen make izin enggak, aduh. Wajar Bang Zuma bilang kitab kalian tuh kitab Spanyol, separuh nyolong, separuh Yahudi, separuh terjemahan Islam-Islaman. Apalagi bukti lainnya, bre? Saya mewakili umat Hindu yang ada di Indonesia. Pada saat kalian menerjemahkan Markus 1 nomor 1, kalian menggunakan nama Tuhan kami misalnya. Markus 1 nomor 1, kalian pakai anak Allah. Ya kan? Padahal Allah itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalian bilang anak Allah. Nah, apa yang terjadi pada terjemahan Bali?
Dituduh pula Ida Sang Hyang Widiwasa itu punya putra. Ini orang Bali loh, bisa nuntut loh. Tuhan mereka, Ida Sang Hyang Widiwasa, dikatakan punya putra. Kalau saya mau menjelaskan dulu ya. Kalau saya orang sejarah penggunaan kata Allah oleh Kristen Arab ya. Fakta sejarahnya itu begini. Kristen Arab itu sudah memakai kata Allah sebelum Islam muncul pada abad ke-7. Contohnya nyata apa? Inskripsi jabat. Inskripsi jabat. Oke. Langsung gua buka. Inskripsi oleh komunitas Kristen Arab. Inskripsi kata Allah berasal dari bahasa sempit Semit yang juga dipakai oleh Yahudi dan Kristen Arab. Jadi ketika orang Kristen di Arab menggunakan kata Allah dalam Alkitab Arab itu bukan menjiplak atau mengabduksi dari Islam. Mereka memang sudah pakai sebelum Isa muncul. Suaranya kayak dua natur ya, ngebayang gitu. Aku bilang kau jual inskripsi sahabat kan? Nih langsung ku buka nih. Dari mana? CRC. Tahu nggak CRC ini apa? Nih, gua langsung tunjukin. CRC itu Contre Reforme Catholique. Ya, berasal dari kekatolikan. Kau menjual inskripsi sahabat? Ya, The Inscription of Saint Sergius Basilica in Zabat. Yang kau jual-jual abad ke-6 kan? Nih, inskripsian nih. Gue tunjukin. Ini kan barangnya kan? Ini barangnya. Ini barangnya. Coba lihat. Kalian bisa bedain nggak sih kata Allah dan Al-Ilah itu? Kalian bisa bedain nggak sih? Ini Bismi Al-Ilah. Mana Allahnya? Gitu loh. Mana yang kalian bilang inskripsi jabat itu mana? Mana barangnya? Ini dari Katolik loh. Nah, mana barangnya? Mana kata Allahnya? Kalian itu hanya termakan sumber informasi yang diada-adakan oleh contoh. Langsung ku sebutkan aja namanya. Bang Nursena, Burita Wahyu. Orang-orang yang sok tahu nggak bisa baca Arab, tapi ngeklaim. Gitu loh. Dari mana kalian dapat ilmu? Inskripsi Zabat itu ada kata Allah. Coba gue pengen tahu datanya. Gue bawa dari CRC ya. Zabat bisa bedain Allah dan Al-Ilah nggak sih? Gitu loh. Kalian itu, mohon maaf nih, bangsa limbah Yunani, original teks kitab kalian sendiri aja kalian nggak bisa baca, apalagi baca bahasa Arab yang original teks kitab agama orang lain. Sadar diri, bos. Berarti kalau terjemahannya ilah ini Tuhan ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Tuhan harusnya, Tuhan. Kenapa jadi Allah? Aduh, parah. Biar bisa menggeser kata Kyrios menjadi Tuhan, Bang. Yang digelari kepada Yesus. Kalau Kyrios diterjemahkan Tuhan, Theos pun Tuhan, ada dua Tuhannya. Makanya satu lagi dipakai kata Allah. Dan gua tadi kasih tahu, gak cuman kata Allah umat muslim aja yang diambil, terjemahan Bali pun, nama Tuhannya orang Hindu, Ida Sang Hyang Widiwasa pun dicomot gitu loh. Itu apa ya? Untuk kepentingan apa ya? Misionaris ada nggak? Misionaris? Ada bang Pandi. Ada tujuannya juga untuk menyesatkan umat-umat selain daripada Kristen supaya murtad. Apalagi kayak saudara-saudara. Isar, kau jual inskripsi Zabat udah kubantah, nggak ada kata Allah di situ. Yang ada itu Al-Ilah. Apalagi prasasti yang mau kau jual? Prasasti yang dari Thailand, Myanmar kau bawa sini semua. Oke, udah ya. Bang Thomas sudah paham ya. Allah itu bukan nama sesembahan kalian, tapi namanya Yesus. Allah itu nama sesembahan umat Islam. Udah ya, Bang Isar ya, Bang Thomas ya udah tahu ya. Sekarang mungkin De Alfi mungkin bisa kita gantian dengan Catata biar Bang Isar bertanya aja dulu ya. Karena beliau ini dari tadi digebukin di sini, kasihan beliau. Masya Allah. Silakan Catata. Assalamualaikum Catata. Syukran teman-teman, maaf kalau tendensiku tinggi ya. Good. Ya, silakan Lai Hisar, Laiku bertanya aja, yang lain teman-teman izin di mute dulu ya. Silakan Laiku, Hisar, Thomas bertanya aja sama Ustadz Tata. Bertanya tentang Islam bisa nanti dijawab ke 2 kitab, pakai 3 kitab. Silakan Lai Hisar. Wih maling, nanya wih. Allah bukan kata inklusif milik satu agama, dari kata
Memang makhluk pemakan ketombe. Astagfirullahalazim. Kau nih kebanyakan. Coba saya mau jelaskan hisar, lagi. Kurang-kurangi minum. Kurang-kurangi hisar. Allah bukan kata kurang-kurangi minum Coca-Cola hisar. Isi kepala kau gas semua. Bebalnya. Juga digunakan oleh Yahudi. Kurang-kurangi minum Coca-Cola. Itu kepala kau begah kali gas semua gitu. Kurang-kurangi lah. Coba saya mau jelaskan dulu. Enggak, kau jelaskan datanya mana? Atau cuma jualan obat? Kalau cuma ngomong doang, saya mau menjelaskan, langsung menjawab. Bukan, Bre. Gua dari tadi tuh menjual data. Saya menjelaskan, enggak, Anda memotong lu pembohong. Ya. Lu itu enggak sopan kalau lu pembohong. Mau ngomong enggak sopan. Gini, kau berbohong. Kau tadi menjual inskripsi Zabat. Aku buktikan di Zabat enggak ada kata Allah. Kau yang saya mau jelaskan tapi Anda memotong. Loh, kau pembohong. Kau menjelaskan sesuatu. Loh, kau bilang inskripsi Zabat tuh ada kata Allah. Coba Anda stop dulu. Mana? Coba saya mau inskripsi Zabatnya mana? Saya mau jelaskan dulu. Saya mau jelaskan dulu ya. Saya tengahi laiku hisar, lebih baik saya mau jelaskan dulu ya. Dengerin dulu. Mohon please. Sebentar. Please. Gue minta data ya Bang Fandi ya. Gue minta data Bang Fandi. Ya, sebentar Bang Hisar. Coba Bang Hisar lebih baik belajar dulu tentang original teks Bang Hisar. Kalau di dalam original teks itu ada terjemahannya Allah dari mana ke mana, dari misalkan bahasa Yunani Theos itu terjemahannya Allah, itu ambil dari kamus mana, itu bisa kami terima. Tapi kalau Anda tidak bisa menunjukkan, mending diam dan dipelajari, nanti dibawa di sini lagi setelah Anda sudah pelajari ini. Makanya saya mau menjelaskan. Jelaskan apa? Saya mau menjelaskan, Anda memotong. Anda mau menjelaskan pakai apa? Coba dengerin dulu. Ya udah silakan. Saya mau menjelaskan, jangan langsung memotong pembicaraan orang. Ya baik. Allah bukan kata eksklusif satu agama. Ya. Ia berasal dari akar Semit yang juga digunakan oleh Yahudi dan Kristen Arab jauh sebelum Islam. Jadi kata Allah dalam Alkitab Indonesia adalah hasil konteks. Sebentar. Kristen Arab nggak pernah pakai nama Allah. Tadi sudah ditunjukin. Coba tunjukin lagi Alpide, sekali lagi coba. Gini, Bang Isar perhatikan baik-baik. Bang Isar perhatikan. Orang saya mau menjelaskan langsung dimutkan. Baik-baik saya mau menjelaskan Anda dimutkan suaranya. Gimana mau dulu menyelesaikan? Anda ucapkan itu salah semua, nggak ada yang benar. Tapi saya mau Sar, mendiskusikan. kau tadi menjual inskripsi Zabat, prasasti Zabat. Kau bilang di situ tuh ada kata Allah. Sabar, Pak. Sabar. Gua punya data inskripsi Zabat tuh gua punya. Loh, gini. Ngapain? Alkitab Indonesia adalah hasil kontekstualisasi linguistik dan budaya, bukan adopsi teologi Islam. Ya, bukan adopsi teologi Islam. Terjemahan yang baik itu bukan soal kata harafiah, tapi soal menyampaikan makna ilahi ke dalam bahasa yang dimengerti orang lokal. Ya Allah, sabar kali. Udah, coba dijelaskan kembali deh Alfi. Gini Hisar. Tadi Anda mengutip Kristen Arab, itu nggak ada nama Allah di situ. Yang ada ilah. Artinya Tuhan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini lagi ada inskripsi apa ini? Ini Basilika. Izin ya. Di dalam Basilika juga nggak ada Allah, yang ada ilah. Betul Alfi? Betul. Jadi gini Hisar, kenapa saya minta data? Kau dari tadi tuh ngomong, kau hanya bermodal bernarasi kayak bapak-bapak yang tengah orasi memberikan janji caleg gitu. Itu nggak cocok, nggak main di sini. Kau keluar janji caleg tuh nggak main di sini. Sekarang kau menjual inskripsi Zabat yang kau klaim itu punya Kristen Arab pada abad ke-6, abad ke-5. Udah, saya bukakan inskripsinya karena kau nggak nampilkan data. Gua buka dari kalangan kekatolikan lah gitu, bukan dari Islam nih bre. Gitu inskripsinya. Sabar dulu, gua dengerin lu tadi. Lu nggak mau dipotong, giliran gua ngomong lu potong. Kurang ajar Kudus ya nih, jangan gitu dong. Jadi
Gua buktikan pada inskripsi Zabat itu nggak ada kata Allahnya, yang ada itu al-ilah, bre. Gua ada kasih tadi barangnya, ya. Bismil al-ilah, Sergius dan seterusnya. With the help of God. God itu ilah, bre, bukan Allah gitu loh. Karena kenapa? Di sini baru masuk teori. Yang namanya ilah itu adalah isim nakiroh, atau di dalam kaidah bahasa Inggris itu adalah common noun atau generic name. Nah, sama seperti kata God. God ini bukan proper noun, tapi dia common noun. Dia itu generic name God ini. Makanya kenapa yang disebut sebagai kata gelar itu bisa dimasukkan kata sifat kepemilikan. Contoh, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita, Tuhan mereka. Sampai bahasa Inggrisnya menjadi my God, you God, misalnya. Atau our God, their God. Bisa. Nah, sampai kaidah bahasa Arab, nggak ada istilahnya Allahku, Allahmu, Allah kita, Allah mereka tuh nggak ada, cuy. Gak ada istilahnya Allahi, Allahuka, Allahukum, Allahuna, tuh gak ada. Yang ada itu ilahi, ilahuka, ilahukum, ilahuna. Gitu loh. Gelar ini bisa dimasukkan kata sifat kepemilikan. Guruku, gurumu, guru kita, guru mereka. Guru itu gelar. Ayahku, ayahmu, ibuku, ibumu. Ibu, ayah, gelar. Coba Yesusku, Yesusmu, Yesus lain bisa nggak? Nggak bisa, cuy. Karena Yesus itu nama. Sama seperti kata Allah tadi. Allah itu nama. Nama Tuhan. Nggak ada istilahnya Allahku, Allahmu. Gitu loh. Lu cuman jualan obat dari tadi. Lu jual inskripsi Zabat, gue tampilin inskripsinya karena lu nggak bisa tampilkan data. Mana Allahnya gitu loh. Yang ada itu ilah gitu. Sudah. Di sini terbukti Hisar. Kau dan Roh Kudus kau itu udah berbohong di sini. Kau bilang ada kata Allah di inskripsi Zabat. Rupa-rupanya berbohong Roh Kudus kau di sini gitu loh. Roh Kudus kau pendusta. Terus apa lagi yang mau didengarkan dari seorang pendusta gitu? Nah, baik ya. Saya mau jelaskan lagi. Kata Allah berasal dari bahasa Arab. Ya, ini dari bahasa Arab. Nah, ini bukan ciptaan Islam, melainkan sudah dipakai jauh sebelum Islam muncul oleh orang Arab, Kristen, dan Yahudi. Jadi dalam bahasa Arab, Allah berarti Tuhan yang Esa dan digunakan oleh orang Kristen Arab sampai sekarang untuk menyebut Tuhan mereka. Jadi dalam Alkitab berbahasa Arab, kata Allah digunakan untuk menyebut God, Theos, dan Elohim. Misalnya Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam Alkitab ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Karena bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab dan bahasa. Sudah. Hisar diam. Ustadz Tata monitor, Catata monitor. Hisar lebih baik diam. Siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Tuh. Turun kan? Kristen kalah tapi ngotot. Udah kalah ngotot. Setata monitor stat. Oke, Bang John, Kristen Muslim Bang John. Monitor Bang John. Saya Kristen. Oke, siap. Catata monitor atau masih ada urusan? Ya,
saya menyimak semua yang dibicarakan. Ya, silakan Bang. Apa yang mau ditanggapi? Ya, Gini Bang John, perkataan bertanya ya, aja. Kalau nggak mau bertanya, nanti bisa dialog sama Catata. Kalau memang merasa nggak punya kapasitas, bertanya aja. Silakan Bang. Atau mau ditanggapi dulu mungkin tadi, silakan. ya, dari yang sudah dibicarakan itu, dari judulnya itu kan Yesus dalam apa? Yesus palsu dalam Bible. Ya bisa dinarasikan kenapa bisa seperti itu ya. Ada Yesus yang palsu dalam Bible. Yang Siap. asli itu gimana? Baik.